wabarakatuh. Selamat datang di kajian Kolbu Official. Di episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu ruqyah. Nah, di episode kali ini kita juga ditemani oleh Ustadz Agung Ramadan MA. Beliau adalah Ketua Rehab Hati Cabang Tangerang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak diminum. Kita udah menyiapkan. Bagaimana Kak di perjalanan Kak? Macet Kak? Alhamdulillah, jalannya berputar-putar, mendaki gunung, lewati lembah. Udah kayak lagi. Oke Kak, baik Kak. Di sini kita kan tadi udah bilang kita akan membahas tentang apa sih itu ruqyah. Nah, sebagai kan di sini kita juga banyak ya orang awam ya. Banyak orang yang tidak mengetahui sebenarnya apa sih itu ruqyah. Nah, kita langsung Ustaz jelaskan bagaimana. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, apa kabar kajian Kolbu semuanya? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan rahmat bagi kita semuanya. Yaitu pertanyaannya, apa itu ruqyah? Menurut para ulama menjelaskan bahwa ruqyah itu yang pertama artinya al-auzah secara bahasa, yaitu doa-doa atau ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada orang yang terkena penyakit seperti penyakit demam, epilepsi, atau orang yang kesurupan dan lain sebagainya. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk non medis ya, tapi medis juga bisa, masya Allah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ma huwa shifa, sebagai penyembuh bagi penyakit medis maupun non medis. Itu definisi ruqyah. Begitu ya, masya Allah. Jadi, nah, tadi kan udah dijelasin ya gambaran umum tentang apa itu ruqyah ya. Nah, gambaran umumnya seperti yang tadi dijelasin berat. Nah, dari itu apa ada berbagai macam sih ruqyah itu. Jadi ruqyah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah ya. Yang pertama, benar. Ruqyah syar'iyah itu ciri-cirinya yang pertama dibacakan ayat Quran. Itu ciri-ciri ruqyah syar'iyah yang pertama. Yang kedua adalah yang mengikuti doa-doa yang bersumber dari Nabi. Contohnya Allahumma rabbanas atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu doa-doa yang bersumber dari Nabi. Yang ketiga atas izin Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada peruqyah atau dokter yang bilang saya bisa menyembuhkan, berarti dia telah keluar dari fitrah bahwa yang menyembuhkan hanya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Itu dalam Quran di surat 26 ayat 80 yang kata Nabi Ibrahim, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Jadi nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali atas izin Allah. Dari kita semua walaupun ruqyah, dokter itu cuma perantara. Jadi nggak ada yang bisa menyembuhkan. Itu ciri-ciri dari ruqyah syariah gitu. Jadi itu yang ketiga ya, yang terakhir itu ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada 3 ciri-ciri ya kalau yang syariah. Kalau misalkan ya ruqyah syirkiyah itu, jadi kalau ruqyah syirkiyah itu yang pertama ciri-cirinya dia bisa memindahkan penyakit ke hewan. Contoh di pasiennya itu ada penyakit, terus penyakit yang ada di pasiennya itu dipindahkan ke hewan tuh. Nauzubillah min dzalik, itu kan menyalahi kodrat manusia sebenarnya. Oh iya, berarti saya pernah melihat waktu itu Ustaz. Jadi ada di suatu tempat yang dimana seorang peruqyah atau orang-orang pintar itu begitu. Nah itu ciri-ciri seperti itu. Langsung di sini ada jin ini dan ada jin ini. Itu berarti ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Bawa telur, bawa jimat. Jadi untuk nyembuhin dengan media-media yang mengandung kesyirikan seperti itu. Itu. Yang selanjutnya adalah dia bisa merawat ya. Bisa merawat. Jadi pasiennya itu baru datang
dia bisa bilang ngomong, wah di dalam tubuh kamu ada jin nih, begitu. Bahaya nggak tuh? Bahaya banget, dia bisa Ustaz tahu. atau kiai dia belum diagnosa, belum ngomong apa-apa, tapi dia udah ngomong, wah di dalam tubuh kamu ada jin. Padahal belum diruqyah, tapi dia udah bisa nebak. Itu ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bawahan-bawahannya bisa melihat manusia. Akan tetapi manusia tidak bisa melihat jin. Kalau ada manusia bisa melihat jin, tandanya dia ada gangguan jin. Salah satunya orang-orang indigo tuh. Orang-orang itu juga itu Benar. biasanya dari gangguan. Dari titisan nenek moyangnya dia dapat namanya jin keturunan. Jin keturunan ya. Benar. Makanya bisa jadi seorang ustadz atau kiai yang bisa menyembuhkan dan dia bisa merawang tanpa diagnosa terlebih dahulu, maka itu ciri-ciri ruqyah syirkiyah yang harus kita hindari supaya para teman-teman semuanya bisa tahu ya, untuk mendapatkan ilmu dari ya konten ini gitu ya. Alhamdulillah Ustaz. Pembahasan kita kayaknya semakin seru nih Ustaz nih ya. Insya Allah. Insya Allah biar juga sehat selalu ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah Tetap Ustaz. kuat, semangat lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, saya pernah waktu itu baca-baca buku tentang ruqyah ya. Itu katanya orang yang mau orang yang minta diruqyah itu tidak akan masuk surga. Itu apa benar Ustaz? Saya juga saya ngerasanya aneh itu Ustaz. Bahaya banget itu ya kita di Saya ruqyah. ngerasa kok aneh gitu. Makanya kita juga harus tahu itu dalilnya menjelaskan apa gitu. Makanya kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang minta diruqyah, orang yang tatayyur, itu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi dia masuk surganya dihisab dulu sama diadab dulu. Ketika dia minta diruqyah, apa itu maksudnya yang minta diruqyah? Maksudnya ketika dia kurang tawakal sama Allah. Jadi dikit-dikit minta diruqyah, dikit-dikit minta diruqyah, sakit kepala minta diruqyah. Jadi dia nggak ada tawakalnya kepada Allah. Itu yang nanti akan masuk surganya dihisab dulu sama diadab dulu. Karena nggak kira-kira kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab Langsung jalan tol. Tapi ini ketika nikmat banget. Ya Masya Allah. Ketika seseorang itu dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu enak banget. Tapi kalau ketika dia minta diruqyah, dia masuk surga tapi dihisab dulu sama diadab dulu. Tuh begitu. Jadi yang pertama harus tawakal dulu sama Allah. Terus benar. Jadi ketika kita minta diruqyah, tapi kita harus tawakal dan harus berubah ketika diruqyah itu. Kalau kita minta diruqyah tapi kita nggak introspeksi diri juga, kita masih lalai, masih itu berarti harus meningkatkan ibadah kita. Terus yang kedua juga dalam para ulama itu menjelaskan, salah satunya Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin bab tawakal menjelaskan bahwa humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang minta diruqyah itu maksudnya adalah ruqyah syirkiyah yang tidak masuk surga itu. Jadi begitu. Jadi dia kehilangan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu karena ruqyah syirkiyah itu. Bahaya nggak? bahaya banget. Makanya hati-hati, kita harus tahu tuh ruqyah yang syar'iyah yang benar, mana ruqyah yang Kita harus bisa membedakan ya. benar, supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dunia kita mau selamat nggak? Oh, udah pasti. Tapi akhirat juga harus selamat juga kan? Iya, pasti. Iya, Masya Allah. Terima kasih nih Ustadz telah Ya, menyempatkan sama-sama, waktunya. ya. Nah, mungkin nanti kita akan membahas sesuatu ya ini tentang ruqyah ini secara mendalam lagi di episode selanjutnya. Ya, terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktunya di sini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.